Sementara itu, menurut peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman, untuk kepentingan transparansi publik, KPK perlu membuat standar baru saat mengumumkan tersangka. Kalau KPK tidak tampilkan wajah tersangka, maka KPK perlu membuat standar ketika mengumumkan status tersangka seseorang. Tujuannya untuk apa? Untuk transparansi. Transparansi itu tujuannya untuk apa? Untuk menjamin kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Bagaimana tanpa menampilkan wajah tetapi tetap transparan? Ya, ada banyak cara. Salah satu caranya misalnya, ya bisa saja tersangka tetap dihadirkan saat konvers tapi misalnya menghadap ke belakang. Atau yang kedua, benar-benar sama sekali tidak perlu menampilkan tersangka, tetapi ada deskripsi tentang tersangka ini. Deskripsi bisa disampaikan oleh KPK mengenai profil dari tersangka ini dengan tujuan untuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Ahli perbankan Yunus Husin bersaksi dalam sidang gugatan CMNP bahwa surat berharga yang terbit usai ada pembayaran bukan tukar-menukar. Surat berharga bank hanya akan diterbitkan jika sudah ada transaksi, yaitu masuk kepada penerbit. Sidang gugatan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Rabu menghadirkan saksi ahli dari PT MNC Asia Holding, Yunus Husin, ahli perbankan yang juga kepala PPATK tahun 2002 hingga 2011. Dalam kesaksiannya, Yunus Husin menegaskan surat berharga bank hanya akan diterbitkan jika sudah ada transaksi, yaitu uang masuk kepada pihak penerbit. Sidang terkait transaksi Negotiable Certificate of Deposit atau NCD atau surat berharga yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk untuk kepentingan CMNP dengan difasilitasi MNC Asia Holding sebagai arranger atau broker tahun 1999. NCD disebut CMNP tukar-menukar, bukan jual beli sebagaimana dokumen yang dimiliki MNC Asia Holding. Memang ada prinsip hukum ya, prinsip berlaku sebagai titel yang sempurna untuk barang berharga masuk ke berharga. Tapi kurir ini kan menguasai dalam rangka tugasnya dan hanya temporer, sementara dalam rangka tugas saja, tidak permanen. Ya. Jadi orang yang menguasai secara permanen lah sebagai pemilik dari surat berharga itu, karena berbagai ini atas bawah ya. Ya, bukan si ranger atau kurir yang memiliki, tapi pemilik akhir yang memegang, menguasai itulah yang memiliki yang terakhir lah. Ya, oke. Yang secara permanen menguasai surat berharga itu. Dan oleh si penjual. Usai mendengar keterangan saksi, kuasa hukum MNC Asia Holding Hotman Paris Hutapea menyatakan gugatan CMNP salah alamat. Tanggung jawab ada di pihak penerbit, bukan broker atau arranger. Jadi sekali lagi, putusan ini sudah salah gugat, sebagaimana saya bilang, walaupun sidangnya sudah berbulan-bulan, harusnya cukup putusannya cukup 1 halaman menyatakan salah pihak, salah tembak, ya, salah gugat, ya, itu aja. Jadi ini benar-benar orang banknya yang terima uang, banknya yang tidak bisa bayar, ya udah. Kalau banknya sudah bubar, ya gugat mantan direksinya, gugat pemiliknya. Kan begitu kan? Itu penafsiran yang sangat sederhana sekali. Cuma ini penggugat coba-coba, siapa tahu untung gitu loh ya. Hingga kini, pihak CMNP belum merespon permohonan wawancara kami. Tim Liputan, A-News melaporkan. Gubernur Maluku Utara, Shirley Coanda, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, Shirley menegur kepala sekolah terkait fasilitas yang tak sesuai. Ukur ulang tanah ini ukuran berapa? Karena ini bukan 1.000 meter persegi. 12.000 meter persegi. Bapak jawab 1.000. Jadi kepala sekolah nggak boleh asbun, Bapak. Bapak itu pemimpin tertinggi di sekolah ini. Kalau Bapak aja asal bunyi, apalagi mereka. Dalam kunjungannya ke sejumlah sekolah di Ternate, Gubernur Maluku Utara, Shirley Coanda, yang menegur langsung Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ternate. Teguran lisan diberikan karena data yang diberikan tidak sesuai. Tak hanya itu, Gubernur Shirley juga mencatat laporan anak-anak soal guru yang sering absen. Di sini juga masih banyak guru-guru yang jarang masuk ke kelas. Oh, guru apa saja, mari? Kamu bercurhat ke orang yang tepat.
Banyak ibu kayak ada guru yang sering masuk di kelas, jadi jam kosong di kelas-kelas. Langsung sebut mata pelajaran. Lain-lainnya jarang ibu, kadang masuk. Nggak boleh dimarah ya anaknya, dia berkata jujur. Kalau ada yang marah kamu, DM saya. Dalam kunjungannya, Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda juga mengecek langsung fasilitas di sejumlah sekolah. Anaknya dia berkata jujur. Kalau ada yang marah kamu, DM saya. Seorang anggota Satuan Brigade Mobil Polda Aceh, Muhammad Rio, diduga menjadi tentara bayaran di Rusia untuk perang melawan Ukraina. Saat ini ia telah dipecat karena disersi atau lari dari kedinasan tanpa melapor atasan. Anggota Satuan Brimo Polda Aceh Bribda Muhammad Rio diduga bergabung dengan tentara bayaran Rusia. Informasi tersebut dikonfirmasi Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basha. Sebelum meninggalkan tugas, Rio dikabarkan telah memiliki riwayat pelanggaran kode etik profesi Polri dan disidang kode etik Polri pada Mei 2025 atas kasus perselingkuhan hingga nikah siri dengan putusan berupa mutasi dan demosi selama 2 tahun. Rio juga tercatat tak masuk kantor tanpa keterangan sejak 8 Desember 2025. Atas hal itu, Polda Aceh kemudian melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan dan telah melayangkan surat pemanggilan sebanyak 2 kali. Pada 7 Januari 2026, Rio diketahui telah bergabung dengan Divisi Tentara Bayaran Rusia. Setelah 8 Desember, mereka sudah daftar. Tanggal 18 Desember, dia sudah 9 Desember dia buat paspor. Terus langsung beli tiket tanggal 18, tanggal 19 berangkat ke Cina, lanjut ke sana. Jadi diindikasi yang bersangkutan sudah berada di sana. Ya dari hasil itu kita memang sudah, sebenarnya kan dia sudah tidak aktif secara fisik ya, sehingga dapat hukuman sudah 3 kali lah dia, KDRT keluarga. Hasil sidang diputuskan waktu itu yang bersangkutan tidak layak untuk menjadi anggota Polri lagi. Ya, rekomendasikan untuk PTDH. Baru di PTDH kira-kira berapa minggu yang lalu ya. Sebelumnya ada nama Satria Kumbara yang pernah berdinas di Marinir TNI Angkatan Laut. Kabar terakhir menyebut Satria sempat terluka parah saat bentrok dengan pasukan Ukraina di medan tempur. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Hujan deras di Probolinggo, Jawa Timur mengakibatkan puluhan desa di 7 kecamatan diterjang banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Tim gabungan TNI Polri dan BPBD Kabupaten Probolinggo mengevakuasi balita dan orang tua yang terjebak banjir di Desa Lemah Lembar, Kecamatan Sumber Asi, Probolinggo pada Sabtu malam. Derasnya air dan ketinggian air mencapai 1 meter membuat petugas menggunakan perahu karet. Sementara itu warga yang berhasil menyelamatkan diri berkumpul di titik aman. Banjir ini terjadi akibat luapan Sungai Blibis dan mengenangi 240 rumah warga. Dari data BPBD, bencana banjir terjadi di 25 desa di 7 kecamatan Kabupaten Probolinggo. 6 kecamatan ya. Berapa rumah yang terdampak? Kalau rumah itu 30 acuman, Pak. Ya. Kecamatan itu bisa, yang menurut kecamatan. 6 kecamatan ya. Banjir diakibatkan hujan deras kurang lebih selama 4 jam. Kini BPBD, relawan TNI Polri menyebar di titik-titik banjir dan fokus mengevakuasi warga dan melakukan asesmen dampak dari banjir. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.